Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benzain ya, channel otomotif, channel DIY dan juga channel HCSR Pro. Tidak lupa salam sehat, salam otomotif ya. Oke, sambil kita menikmati suasana sunset di pantai ini ya, ini pantai Sedayu. Sedayu itu di masuknya Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Ini suasananya semakin sore ternyata semakin ramai teman-teman. Ya, memang pantai ini tidak diperbolehkan untuk mandi ya, tapi setidaknya suasananya itu ya oke lah untuk healing keluarga ya. Ini wisata keluarga yang murah meriah karena tiketnya hanya 7.500 oke per orang ya. Nah, di sini juga di tepian pantai ini banyak juga saung-saung yang bisa kita manfaatkan, dan juga untuk malam harinya ini malah ada kafe ya, kafe di sini. Jadi menambah suasana oke di malam hari ya. Oke teman-teman semuanya, saya akan membagikan ya video pengalaman kami tentang HCSR Pro ini. Kebetulan video kiriman dari Om Wisnu yang ada di Bantul. Saya ucapkan terima kasih untuk Om Wisnu ya. Ya, beliau mobilnya mobil Honda CR-V Gen 1 ya, Gen 1 ini ya kisaran tahun 2005-an lah. Jadi kalau secara usia memang sudah berumur ya, tidak bisa dikatakan muda lagi ya. Sudah berapa, udah 18 tahunan ya, 18 tahunan. Dan ya alhamdulillah dengan pemasangan HCSR Pro ini beliau bisa merasakan perbedaannya, merasakan sensasinya setelah pemasangan ya. Untuk skemanya beliau ceritakan dan jelaskan secara detail ya, detail dan jelas sekali, dan per bagian-bagiannya pun diceritakan secara detail. Alhamdulillah sudah terpasang. Memang untuk mobil-mobil seperti keluaran dari Honda, Nissan itu memang butuh beberapa jeda waktu untuk ICU-nya itu adaptasi. Jadi memang begitu aplikasi itu tidak serta-merta langsung oke ya. Jadi memang perlu adaptasi, yang kedua memang perlu settingan yang ideal. Dan kami sampaikan juga bahwa di sini kami juga selalu memantau untuk pemasangan atau settingannya itu kita bantu secara online untuk yang jauh ya, kecuali teman-teman yang datang ke garasi kami sih kami setelkan dan kami ini bantu seluruhnya ya. Dan alhamdulillah sukses di install. Nanti untuk screenshot chatnya akan saya tampilkan juga ya dalam bentuk video ya. Jadi setelah beberapa menit diinstal itu memang ada penurunan RPM, drop itu bahkan menurut beliau sampai di bawah 600, sekitar 500 lah. Ini pada akhirnya setelah ECU-nya itu selesai beradaptasi ya, karena
ICU itu masih mendeteksi ada teman baru ini, ada benda asing yang masuk, jadi harus kenalan dulu ya. Setelah kenal baru. Nah, ini. Itu menurut beliau RPM itu manteng dan stabil di angka 600 RPM di nyala idle-nya itu gokil sekali ya. Gokil sekali. Dan ini pakai AC pula ya, biasanya kan pakai AC kan akan naik kan ya. Ini di 600 itu stabil manteng, dan itu luar biasa menurut saya. Ilustrasinya seperti ini, kalau teman-teman RPM idle itu di 600, kemudian kita berhenti di lampu merah bahkan atau di kemacetan, itu sudah berapa persen BBM yang di kita ngirit BBM berapa persen. Nah kan di situ itu udah kelihatan sekali. Nah, setelah tes jalanan ini ya, menurut beliau itu tenaganya itu bagus, gak digas jalan sendiri, atau istilahnya itu gloyor ya. Jadi gak digas pun dia jalan sendiri. Nah kemudian perpindahan giginya itu juga nggak perlu nunggu RPM-nya tinggi, dia udah pindah sendiri. Nah karena CR-V beliau itu matic transmisinya ya, jadi biasanya di matic konvensional itu, AT konvensional itu RPM nunggu naik dulu dia baru pindah. Nah ini karena torsinya itu sudah dibaca oleh ECU itu udah cukup untuk perpindahan gigi, itu dia akan naik sendiri. Jadi di sini pun faktor efisiensinya pun akan dapat. Nah itu, jadi tidak perlu nunggu RPM-nya tinggi, gigi sudah berpindah. Ini pun secara feel-nya pun akan lebih nyaman. Itu lebih nyaman karena tidak gejala perpindahan giginya itu nggak begitu terasa. Beda kalau dia itu RPM-nya tinggi baru pindah, itu kan akan terasa sekali perpindahannya, nyut kayak gitu ya, nyaduk kayak gitu kan ya, maknyut kayak gitulah. Ini enggak, karena untuk RPM atau torsinya sudah dirasa cukup oleh ICU itu, jadi udah berpindah gigi ke rasio yang lebih tinggi. Itu mantap sekali ya, baik secara efisiensi maupun secara feel berkendaranya itu lebih nyaman tentunya itu ya. Nah kemudian ini dalam video beliau juga ini menyampaikan tenaganya itu jadi lebih nonjok. Ini bahasanya itu lebih nonjok katanya ya, alhamdulillah ya. Dan untuk menyalip itu lebih pede ya, lebih mantap. Nah ini kan biasanya kita kalau nggak pede ya, kita mau nyalip kan was-was, aduh jangan-jangan nggak nyampe, jangan-jangan aduh ini di sana ada kendaraan yang papasan, nanti takutnya nggak nyampe. Nah ini menurut beliau untuk nyalip kendaraan di depannya tuh lebih mantap, lebih oke, lebih pede, seperti itu ya. Oke, silakan disimak ya untuk videonya, sangat informatif sekali ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan per titik-titiknya untuk posisi katup PCV, intake manifoldnya ya, posisi-posisi tabung-tabungnya itu beliau pasang secara rapi, begitu ya. Dan beliau pun sebenarnya baru memasang ke intake manifoldnya baru satu titik, yaitu di bekas PCV. Untuk jalur kanister belum dipasang, apalagi dicabang di jalur booster rem itu pun belum. Jadi itu masih ada potensi sebenarnya kalau jalur kanister udah dipasang itu untuk RPM atasnya lebih dapat lagi. Nah, kalau mau coba bisa untuk dicabang di bagian booster rem, itu pun masih bisa, dengan satu catatan, yang penting tidak mengganggu kinerja dari rem itu sendiri.
Itu ya. Kalau memang mengganggu ya saya rekomendasikan hanya untuk jalur PCV, bekas PCV dan juga kanister. Itu saja udah cukup. Ya. Begitu untuk teman-teman silahkan disimak videonya. Ini waduh, ini makin malam ternyata makin makin rame ya teman-teman ya ini ya. Semoga untuk pemasangan HCSR Pro ini bisa menjadikan eh, teman-teman itu merasakan jatuh cinta lagi yang kedua untuk mobil kesayangan teman-teman ya. Jadi jatuh cinta itu bukan hanya untuk pasangan hidup ya, tapi juga tunggangan kita ya. Semoga videonya bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman semuanya, dan salam sehat selalu, salam otomotif, salam HCSR Pro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later. Tutorial pemasangan HCS RR Pro pada mesin Honda CR-V Gen 1. Ada 3 komponen, tabung Pertamax, tabung OCT, sama reaktor. Kita cari tempat yang lubang untuk tabung-tabung tersebut. Saya dapatkan tabung Pertamax di sisi kanan mobil di sebelah booster rem. Untuk input kita pasang saringan udara, keran, sama katup satu arah yang diikatkan pada ada lubang untuk baut 10. Ada 3 lubang, saya pakai 1, pakai plat bolong, ditekuk, bawahnya ditekuk untuk pangkon. Kemudian untuk output sambung selang ke reaktor yang diikatkan di knalpot, header knalpot. Jadi cover knalpot dicopot untuk mengikatkan reaktor. Untuk input yang kedua, kita sambungkan selang dari katup PCV. Katup PCV ini kita sambungkan selang kita masukkan ke tabung reaktor yang paling atas. Kalau di sini digambar yang paling bawah input dari BBM, yang paling atas input dari PCV,
tengah adalah output dari reaktor yang menuju intake manifold yang sebelumnya kita pasangi tabung OCT. Untuk jalurnya, selang yang tengah menuju ke tabung OCT. Nah, ini tabung OCT. Tabung OCT diletakkan di sebelah aki di belakang intake. Untuk output kita masukkan ke intake yang sebelumnya adalah sambungan AC dari PCB. Untuk asli di bawah kotak ini ada lubang untuk menyambungkan selang. Demikian pemasangan HCS hidrokarbon track system RR Pro dari Mas Bain Zain Garasi. Demikian. Untuk reaksi dari pemasangan OCT ini adalah mesin lebih halus, tarikan lebih nonjok, lebih ngejambak, apalagi ketika kita menyalip kendaraan lain. Demikian video dari saya. Selamat mencoba. Ya, teman-teman, saya bacakan atau saya spilkan untuk komunikasi kita dengan beliau ya. Ini saya tanyakan, ini setelah pemasangan ya. Respon gas gimana Om? Nah, ini jawabannya bagus Om. Langsung naik RPM, gak lemot. Om, saya sudah tes jalan, RPM stabil di 600. Pakai AC, tapi kok kerannya bukanya agak besar ya Om. Kalau keran ditutup lagi, RPM turun lagi. Oke, jadi saya jawab setting yang belen aja Om. Itu memang nipple output pertama saya buat konstruksi diameter lubang 1,5 mili untuk memudahkan setting kerannya, karena memang rata-rata untuk sebelumnya itu kesulitan setting keran jika lubang nipple-nya standar. Nah, beberapa setelah itu saya tanyakan lagi, tenaga gimana Om untuk di bawah jalan? Beliau langsung jawab, tenaga bagus, gak digas, jalan sendirian, perpindahan gigi juga gak nunggu RPM tinggi, belum coba tanjakan jauh ke arah gunung. Alhamdulillah, konsep secara kalau tenaga nambah akan diikuti efisiensi BBM Matic ya Om ya. Kemudian beliau coba lagi ya, dan ini setelah itu beliau laporan lagi nih, Om sekarang setelan keran udah sekecil-kecilnya, rupanya dulu waktu pemasangan sedang adaptasi itu HCS nya, jadi RPM tidak ngedrop lagi ya, tidak. Nah itu ya. Kemudian nah ini yang menarik, nyalip jadi enak Om.
Oke, alhamdulillah.